Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama saya yaitu Wahid dengan NIM B1061111043, Prodi Ekonomi Islam Universitas Tanjung Pura. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit materi tentang rekonstruksi sejarah dan masa depan peradaban Islam. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu tentang distorsi konsep sejarah dan peradaban Islam. Kata peradaban seringkali diartikan melalui analisis kata dasarnya, adab, yang identik dengan keadaan seseorang yang memiliki seni berperilaku menurut cara-cara tertentu. Sehingga dengan berperilaku demikian, seseorang disebut memiliki sifat adab tersebut sopan santun dan berbudi luhur. Jadi, tidak mengherankan jika konsep peradaban kita selalu merujuk pada soal bagaimana cara berperilaku yang baik dan benar. Kemajuan bidang ilmu pengetahuan Islam di masa lalu sangat ditentukan oleh komitmen pemimpinnya untuk mendorongnya gairah pendidikan pada masa itu. Cendekiawan Muslim Indonesia, Harun Nasution misalnya mencontohkan, seperti pada masa Khalifah Al-Ma'mun yang berjasa mendirikan Bait Al-Hikmah sebagai pusat kajian filsafat Yunani dan selanjutnya memberikan pengaruh cukup besar bagi perkembangan filsafat Islam. Baik, yang selanjutnya yaitu konstruksi dan paradigma peradaban Islam masa depan. Yang pertama yaitu konstruksi, oposisi, dan kelompok penekan. Dalam literatur ilmu politik, kita mengenal kelompok penekan atau oposisi dan kelompok berkuasa atau status quo. Kelompok penekan ini muncul sebagai respon atas hegemoni yang ada dan dominasi yang dilakukan oleh kelompok berkuasa. Kelompok penekan dapat berbentuk gerakan politik, ekstra kekuasaan atau aktivitas massa, pemberontak, gerakan separatis atau faksi politik yang secara laten mengembangkan kekuasaan dan melancarkan kritik terbatas pada kelompok status quo. Yang selanjutnya yaitu konstruksi politik luar negeri. Dari awal era Khulafaur Rasyidin, konstruksi politik luar negeri didasarkan atas upaya untuk dakwah dan menyebarkan Islam secara ekspensif dengan kekuatan yang dimiliki. Begitu pula dengan orientasi dan dasar politik luar negeri Bani Umayyah. Spirit dakwah dan penyebaran Islam melalui jalur kekuasaan menjadi sebuah hal yang tak terletakkan dalam politik luar negeri Bani Umayyah secara geopolitik. Posisi Arab pada era Rasulullah SAW terletak di antara dua buah kekaisaran yang saling merebutkan pengaruh Persia dan Romawi. Baik, yang selanjutnya yaitu planning operasional dan strategi peradaban Islam masa depan. Tidak hanya menyeret nilai-nilai Islam ke dalam nilai-nilai Barat, Charlie Burnett juga membuat kategori kelompok-kelompok umat Islam dengan bahasa kultural Barat. Kelompok Islam dalam laporan ini dibagi menjadi Muslim sekularis, tradisionalis, fundamentalis, dan modernis. Dalam kelompok terakhir ini termasuk Muslim liberal. Muslim modernis misalnya dinisbahkan kepada Muslim yang bekerja untuk Barat dan yang mendukung masyarakat demokratis modern. Dari pemikiran dan gambaran tentang umat Islam yang salah, Shirley mengusulkan saran-saran strategi pemikiran. Yang pertama yaitu ciptakan tokoh atau pemimpin panutan yang membawa nilai-nilai modernitas. 2. Dukung terciptanya masyarakat sipil di dunia Islam. Yang ketiga, kembangkan gagasan Islam warna-warni seperti Islam Jerman, Islam Amerika, dan Islam Inggris. Selanjutnya yaitu serang terus-menerus kelompok fundamentalis dengan cara pembusukan personal-personalnya melalui media massa. Selanjutnya itu promosikan nilai-nilai demokrasi Barat modern. Selanjutnya tentang kelompok tradisionalis dan fundamentalis dalam soal kemakmuran, keadilan sosial, kesehatan, ketertiban masyarakat. Dan selanjutnya yaitu fokus ini semua kepada dunia pendidikan dan generasi muda Muslim. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk memperkuat dan mempercepat pembangunan masyarakat sipil Islam yang demokratis dan modern, Charlie Burnett mengusulkan strategi sebagai berikut. Yang pertama, dukunglah kelompok modernis, perluas visi mereka tentang Islam sehingga mengangguli kelompok tradisionalis.
Kemudian angkat mereka secara publik sehingga menjadi figur muslim kontemporer. Yang kedua itu dukunglah kelompok sekularis kasus per kasus. Yang ketiga, kembangkan lembaga-lembaga dan program-program sekuler di bidang sosial dan kultural. Yang keempat, dukung kelompok tradisionalis secukupnya sekedar dapat berlawanan dengan fundamentalis dan dapat menghindari persatuan kedua kelompok ini. Dan yang terakhir yaitu musuhi kelompok fundamentalis secara energik dengan menyerang kelemahan mereka dalam pemahaman dan ideologi keislaman mereka, seperti membuktikan korupsi, kebrutalan, kebodohan, bias mereka dan kesalahan mereka dalam mengamalkan Islam serta ketidakmampuan mereka dalam memimpin dan memerintah. Baik, yang selanjutnya yaitu signifikansi kebangkitan fundamentalisme Islam dan liberalisme Islam. Pada awalnya, kecenderungan liberalisme tokoh-tokoh pembaruan Muslim di kawasan Arab dipicu oleh semangat pemberontakan terhadap kolonialisme Eropa pada satu sisi dan terhadap keterbelakangan kaum Muslim pada sisi lain. Karenanya, misi para pemburu Muslim pada meminjam istilah Albert Hockney, masa-masa liberal itu adalah pembebasan dari cengkeraman penjajahan dan pembebasan dari kebodohan. Dua misi ini terus berjalan secara beriringan hingga masa pertengahan abad ke-20, ketika sebagian besar negara-negara Muslim mendapatkan kemerdekaannya. Sementara misi kedua, proyek pembahasannya dari kebodohan Muslim terus berlanjut sampai sekarang. Yang selanjutnya yaitu peran individu Muslim dalam peradaban Islam masa depan. Peradaban yang maju juga ditentukan oleh peran dan tugas yang dijalankan oleh manusia yang mengisi peradaban tersebut. Umat Islam peran menjadi peradaban yang maju karena manusia Muslim di dalamnya menjalankan peran mulia sesuai yang digaris Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah agar umat Islam dan peradaban Islam kembali mulia. Manusia Muslim mesti menjalankan peran dan tugasnya tersebut. Setidaknya peran dan tugas dasar seorang Muslim yang disampaikan dalam Al-Quran ada 3, sebagaimana yang disebutkan oleh Akhrif Al-Ashafani dalam kitabnya Az-Zari'ah ila Makiyah Syariah, faktor-faktor kemuliaan syariat, yaitu peran ibadah, peran khalifah, dan peran membangun dan memakmurkan bumi atau umrah. Baik, yang selanjutnya yaitu kontribusi lembaga pendidikan bagi terwujudnya masyarakat berperadaban. Kebijakan pendidikan sejarah di sekolah selama ini menunjukkan adanya gejala semakin melupakan sejarah. Misalnya, dikuranginya jam pelajaran sejarah, tidak menyertakan dalam ujian nasional, hanya menekankan aspek-aspek kognitif seraya melupakan ranah afektif dan psikomotorik, menjadikan bukti kuat akan hal itu. Bila suatu bangsa secara sistematis mulai melupakan sejarah, di saat itu pula sesungguhnya bibit-bibit disintegrasi nasional mulai dipertaruhkan. Baik, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kawan-kawan semua. Semoga bermanfaat. Lebih kurang katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.